Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah di yaumul qiyamah. Tak lupa kita selipkan doa untuk saudara-saudara kita yang Allah uji dengan berbagai macam musibah, wabil khusus saudara-saudara kita yang di Cianjur yang Allah uji dengan gempa yang sudah kali gempa susulan. Jika ada yang kehilangan harta benda dan yang lainnya, semoga Allah tambahkan kesabaran, ketabahan dan kekuatan, dan mudah-mudahan dijadikan musibah ini sebagai penggugur segala salah dan khilaf mereka, serta ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah segerakan untuk mendapatkan ganti yang lebih baik insyaallah. Dan kita yang alhamdulillah berada di tempat-tempat yang Allah selamatkan dan jauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, maka jika kita ada kelebihan harta, rizki, ayo sama-sama kita berbagi. Namun jika belum bisa kita berbagi dengan harta atau materi, maka paling tidak doakan. Kalau tak bisa mendoakan, paling tidak diam. Ada sebagian saudara-saudara kita yang mungkin niatnya baik, tapi munculnya menjadi kurang bagus ketika misalnya memang Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir dalam surat Asy-Syura ayat 30 misalnya. Tidak ada satu musibah pun di atas muka bumi ini yang terjadi kecuali itu karena ada sebab ulah tangan manusia, dosa, maksiat dan yang semisalnya. Jadi apapun bencana musibah pasti ada ulah kita. Tapi bukan tugas kita untuk mencari-cari ada musibah apa nih dosa yang dilakukan oleh masyarakat sana, apa maksiat. Itu bukan tugas kita, itu bukan wilayah kita. Maka berhentilah men-share, menyebar yang dicari-cari. Mungkin gara-gara ini nih, mungkin maksiat ini ada dosa ini, maka wajar Allah timpakan. Nauzubillah min dzalik. Itu bukan tugas kita. Kalau untuk bahan introspeksi, monggo silakan. Ya Allah, mungkin itu sebabnya, maka kami menghindarkan, kami menjauhi dari perbuatan itu. Bagus, gak apa-apa. Tapi kalau untuk kita share, ciptakan kemana-mana, nanti jatuhnya menjudge kita, menghakimi. Oh, ternyata masyarakat ini memang melakukan perbuatan itu, pantas Allah kirim ini, pantas Allah kirim itu. Ya Allah, belum tentu kita lebih baik dari mereka. Jangan-jangan banyak dosa di antara kita, atau kita mungkin melakukan dosa maksiat itu, tapi Allah masih tahan tuh bencana musibah. Maka jangan enteng, jangan ringan lisan ini atau tangan ini menulis atau mengucapkan hal-hal yang belum tentu itu sebagai sebab terjadinya musibah bencana. Maka bantu saudara kita secara materi. Belum bisa bantu secara materi, doakan. Tak bisa mendoakan, diam. Jangan kita cari-cari. Sekarang momennya adalah kita bahu-membahu membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, kesulitan. Masya Allah, sakit hati. Memang mungkin bisa saja itu betul. Tapi kalau dalam momen seperti ini mereka baca, ya Allah, benarkah ini yang terjadi?
yang menimpa kami. Mereka sudah kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, kehilangan orang-orang yang mereka cintai, lalu datang seran, postingan tentang maksiat, dosa dan seterusnya. Ya Allah, secara adab maka itu tidak etis. Sebagai seorang muslim, doakan, bukan kemudian menyalahkan. Maka mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan Allah segera angkat musibah itu dari saudara-saudara kita yang mengalaminya. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali ke kitab Bulughul Maram. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang bab al-aniyah, bab yang membahas tentang bejana-bejana. Maka kita masuk ke bab berikutnya, bab izalatin najasah, bab yang membahas tentang tata cara atau hal-hal yang berkaitan dengan menghilangkan najis. Apa itu najis? Secara bahasa, najis itu kotoran. Tapi tidak setiap kotoran itu najis. Najis pasti kotor, tapi bukan berarti yang kotor pasti najis. Misalnya seorang kuli, dia ngecat, nembok, semen, pasir, kena pakaiannya. Sah nggak dia sholat? Mungkin ada percikan cat, ada percikan semen, pasir misalnya di pakaiannya. Sah atau tidak? Sah, selama itu bukan najis. Karena itu kotor, tapi belum tentu najis. Tapi kalau najis udah pasti kotor. Jadi apa itu najis? Najis itu adalah setiap kotoran yang membuat sholat kita menjadi tidak sah ketika ada kotoran itu menempel baik di tubuh kita ataupun di tempat sholat kita. Nah, itu disebut dengan najis. Nanti ada juga hadas, ada najis, ada hadas. Apa bedanya? Najis itu konkret, sementara hadas abstrak. Najis itu benda terlihat, hadas itu efek. Ya. Sama-sama dua-duanya tidak bisa orang sholat dalam memiliki kondisi baik bernajis ataupun berhadas. Misalnya buang air besar, najisnya di mana? Kotorannya. Hadasnya karena dia telah buang air besar. Kalau dia belum berwudu, maka dia tidak sah sholatnya sampai dia berwudu. Jadi najis itu bendanya, fisiknya, konkret, sementara hadas itu abstrak tampaknya. Misalnya kentut. Kentut dia mengeluarkan angin yang mengandung kotoran sehingga najis kentutnya. Apalagi kalau ada temennya keluar, mohon maaf ya, itu najis dia. Tapi apa semua kentut langsung meninggalkan najis? Enggak juga ya. Kentutnya mungkin angin aja, nggak ada temennya keluar, najis nggak tuh? Enggak. Maka tapi dia berhadas, maka nggak sah sholatnya kalau dia dalam posisi sudah kentut sebelum dia berwudu lagi. Ada pertanyaan itu ya, Ustaz, kita sering ceramah, Ustaz, kenapa kalau kentut ya kentut pantat, tapi wudu yang diusap malah wajah katanya, nggak ada digosok itu pantatnya. Kenapa ya? Memang begitu syariatnya. Kalau mau dijawab nyeleneh ya, ente kalau kentut yang malu pantat apa muka? Muka, ya udah muka yang dibasuh, selesai. Tapi memang syariatnya begitu. Kita ketika berhadas disebabkan kentut misalnya, maka kita berwudu. Nah, itu antara najis dengan hadas. Hadis pertama di bab ini, bismillahirrahmanirrahim, an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri. Rasul pernah ditanya tentang khamr. Tuttakhadhu khallan, yang dijadikan sebagai khallan, cuka. Faqala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak. Akhrajahu Muslim wa qala hasanun sahih. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Apa arti hasan sahih?
Sebagian ulama mengatakan hasan sahih, maknanya ada taraddud di situ. Jadi maknanya hasan atau sahih. Hadisnya bisa hasan atau sahih gitu. Atau maknanya hasan sahih itu ada sebagian ulama yang menilai hadis ini hasan, ada sebagian ulama yang menilai hadis ini sahih. Jadi disebutnya hasan sahih. Istilah ini yang pertama kali mempopulerkan adalah Imam Tirmidzi. Tapi dia muhtaj, bisa dijadikan sebagai hujjah. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini putranya Ummu Sulaim. Dulu bapaknya Malik bin Nadhr. Itu meninggal. Yatim ya, tidak punya bapak. Ibunya miskin, Ummu Sulaim. Ketika turun surat awal juz keempat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan sampai kalian pada puncak kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian bisa menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Itulah puncak kebaikan. Kita kalau berinfak, kita ambil dari yang paling kita senang atau kita ambil yang sudah mulai tidak kita senang. Kebanyakan yang udah mulai nggak senang. Misalnya nih, ada penggalangan dana sekaligus mengumpulkan mungkin bahan-bahan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di tenda pengungsian di tragedi gempa Cianjur misalnya. Menggalang dana sekaligus pakaian yang layak pakai dan seterusnya. Misalnya Masjid Al-Ihsan mengadakan itu, kita ikutan memberikan pakaian. Kira-kira kita pergi ke mall, kita beli pakaian baru lalu kita sumbangkan, atau kita buka lemari? Ini kayaknya udah jangan dipakai nih. Ini kayaknya udah kurang bagus nih. Yang mana yang kita lakukan, Pak? Kita belanja ke mall yang baru lalu kita sedekahkan, atau kita buka lemari, kita cari pakaian-pakaian yang udah rasanya kurang layak baru kita infakkan? Rasa-rasanya sih yang kedua, Ustadz. Ini udah kekecilan nih, jangan dipakai nih. Ini udah kurang bagus nih. Nah, itu yang kita sedekahkan. Kita belum sampai tanalul birra namanya, belum sampai pada puncak kebajikan. Kalau sudah sampai puncak kebajikan itu, begitu ada penggalangan dana, diambil harta terbaik diserahkan. Begitu ada bantuan pakaian yang layak pakai, sudah sampai puncak kebajikan. Dia punya 10 juta, 9 juta dia infakkan, 1 juta dia simpan. Nah, itu tanal birra. Tapi kalau dia punya 10 juta, dicari-cari 100 ribu, cari-cari ada 50 ribu nih, cari-cari 20 ribu, itu yang keluarin. Itu nggak sampai tanal birra itu. Nah, ketika turun ayat ini, para sahabat berbondong-bondong. Ada yang bilang, ya Rasul, dari semua harta yang saya punya, ini yang paling saya senang adalah unta. Harganya mahal, menghasilkan itu luar biasa. Maka ini saya wakafkan ya Rasul. Datang lagi yang lain. Ya Rasul, dari semua harta yang saya punya, kuda ini yang paling saya cintai. Kuda diwakafkan. Ya Rasul, dari semua harta yang saya punya, ini saya punya kebun kurma paling saya sayang, paling saya senang. Setiap tahun panen 2 kali dengan berlipat-lipat, berlimpah keuntungannya ya Rasul. Ini saya wakafkan. Ada yang datang, ya Rasul, dari semua harta yang saya punya, sumur ini yang paling utama, saya wakafkan. Insyaallah. Datang Ummu Sulaim. Ya Rasul, saya nggak punya emas, saya nggak punya unta, saya nggak ada kuda, nggak ada kebun kurma, nggak ada sumur, nggak ada harta. Satu-satunya harta yang paling saya cintai, anak laki-laki saya semata wayang. Siapa itu? Anas bin Malik. Maka ini ya Allah, ya Rasul, aku berikan, aku wakafkan. Dia silahkan semua kebutuhan yang kau butuhkan, biar dia yang memenuhi dan membantumu ya Rasul. Masya Allah. Anaknya tuh dikasih untuk berkhidmat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barternya Rasul ajarkan agama dan Islam. Maka Anas bin Malik tumbuh menjadi orang yang cerdas. Lalu Rasul doakan, barakallahu fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberikan keberkahan padamu, pada harta dan anak-anakmu. Ibunya miskin, maka saking miskin anaknya ini yang diwakafkan. Tapi Rasulullah mendoakan, semoga Allah berikan keberkahan pada harta dan anak-anakmu. Maka diriwayatkan Anas bin Malik ini di antara sahabat yang usianya panjang,
dan kaya raya, anak keturunannya banyak, lebih dari 100, insya Allah, atau sekitar 100 lah. Ini bukan dengan mantu segala macam, bukan, anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai 100. Kira-kira ada di kita gitu Pak? Sebelum meninggal, nih Ustaz, anak-anak saya dan cucu-cucu saya semua ada 100. Luar biasa, berkah. Hartanya juga berlimpah, insya Allah. Jadi terkadang kita mewakafkan sesuatu, kalau itu ikhlas karena Allah, Allah ganti itu. Allah ganti. Yang penting tanalul birra dulu nih, sampai nggak kita pada puncak kebaikan. Taib, apa kata Anas bin Malik? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan. Rasul ditanya tentang khamr. Ada yang mengatakan ini yang bertanya adalah Abu Talhah, ayah sambungnya Anas bin Malik. Jadi Abu Talhah ini salah seorang saudagar kaya, pebisnis, punya kebun kurma yang banyak, anggur juga demikian. Termasuk masyarakat Arab ketika itu sebelum diharamkannya khamr, itu produksi khamr besar-besaran, punya bergentong-gentong isinya khamr. Begitu dia haramkan, ada orang meninggal, harta waris itu yang diwariskan ke anak-anak cucunya atau ke ahli warisnya itu adalah khamr bergentong-gentong, karena zaman dulu itu aset. Maka setelah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir dan seterusnya, rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Khamr dan yang selainnya itu Allah haramkan karena dia rijsun, kotoran, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, maka jauhilah dia. Datanglah Abu Talha, ya Rasul, ini anak-anak yatim ini ditinggalkan harta sama orang tuanya, khamr aja nih bergentong-gentong, kalau dibuang sayang banget ya Rasul, bolehkah kita jadikan khamr ini sebagai khallan, cuka? Apa jawab Rasulullah? La, nggak boleh. Jadi buang, karena dia najis dan haram. Dari sini ada beberapa kesimpulan. Pertama, khamr itu najis atau enggak? Jadi fisiknya khamr itu najis apa enggak? Ini khilaf di antara ulama. Kalau jumhur ulama mengatakan najis, ya, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 95. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Dijelas disebutkan oleh Allah, rijsun min amali syaitan. Rijs makna atau di antara maknanya itu adalah najis, kotoran. Berarti khamr, wal maisir, judi, wal ansab, berhala, patung, wal azlam. Apa azlam itu? Mengudi dengan anak panah. Itu semua rijs, najis, kotoran. Maka jauhilah itu. Nah, kata jumhur ulama berarti khamr itu secara fisik najis. Itu karenanya dimuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani hadis ini di pembahasan pertama tentang bab izalatin najasah, bab yang berbicara tentang membersihkan benda-benda dari hal-hal yang bersifat najis. Nah, itu pertama. Yang kedua, ini saya kutipkan Rabi'ah, Imam Al-Lais, Asy-Syaukani, As-San'ani, Syekh Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Albani mengatakan khamr itu haram, tapi bendanya, fisiknya nggak najis. Berarti kalau misalnya kita mau sholat, lalu misalnya celana kita atau kain kita terkena percikan bir misalnya, atau minuman keras lah, ini sah atau tidak dipakai sholat? Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena itu najis. Tapi menurut terakhir ya dari Al-Lais, As-San'ani, yang terakhir kemudian Syekh Albani dan juga Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan sah saja. Kalau mau dipercik
apakah alkohol yang dipakai untuk parfum misalnya, atau misalnya dia ada luka dibersihkan pakai etanol, itu pakai alkohol, lalu setelah itu dia sholat, wudu dulu, habis wudu dibersihkan, lalu setelah itu dia sholat, masih ada tuh nempel di kulitnya misalnya, sah atau tidak? Maka kelompok kedua mengatakan sah, nggak ada masalah karena beda. Kita ikut yang mana Ustaz? Nah, nyamannya yang mana? Saya nggak usah lah Ustaz, pokoknya mau sholat nggak usah pakai parfumnya ada alkoholnya, jangan pakai perban atau pembersih luka menggunakan alkohol kalau mau sholat. Monggo. Saya sih kayaknya nyaman yang kedua aja Ustaz, nggak apa-apalah pakai parfum yang mengandung alkohol, karena alkohol di situ tidak sama dengan alkohol yang ada di minuman. Ya. Karena alkohol yang ada pada etanol atau buat pembersih luka medis itu beda Ustaz dengan minuman, maka saya pakai juga monggo. Masing-masing juga ada dalilnya. Bisa dijelaskan hadisnya? Apa tuh? Hadisnya bisa dijelaskan hadis. Kalau pakai parfum kan mengandung alkohol tuh. Ya. Ini semua orang ini kan pasti banyak pakai parfum. Hadisnya gimana? Kalau hadis secara spesifik nggak ada. Jadi hadis larangan alkohol dipakai nggak ada. Jadi hadisnya adalah pertama ayat tadi, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, sesungguhnya khamr dan teman-temannya tadi itu rijsun, najis. Fajtanibuhu, najis perbuatan setan, fajtanibuhu maka jauhilah, karena itu merupakan perbuatan setan agar kalian beruntung. Yang kedua hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Thalhah, boleh nggak khamr dijadikan cuka? Kata Rasul nggak boleh. Dari hadis ini dan ayat tadi kemudian ulama berbeda memahami. Berarti khamr ini najis apa enggak? Itu. Kalau secara spesifik khamr najis tidak boleh dipakai sebagai parfum, saya belum ketemu hadisnya. Kayaknya itu tidak ada khusus membahas tentang itu. Nah, jadi ulama berbeda pendapat. Apakah dia najis atau tidak? Jumhur ulama mengatakan najis. Jadi secara fisik khamr itu najis secara fisik. Sementara Imam Al-Lais, As-San'ani tadi, Asy-Syaukani, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Albani mengatakan dia tidak najis. Jadi kalau ada orang misalnya saya pakai parfum dan mengandung alkohol lalu saya sholat Ustaz, dan sah apa enggak? Kata Syekh Albani sah, nggak ada masalah. Karena khamr itu dia haram dikonsumsi tapi tidak najis untuk dipakai gitu. Apalagi tadi menurut medis beda kadar alkohol antara alkohol medis dan alkohol yang minuman. Tapi kalau hadis secara spesifik wallahu alam seperti tidak ada, Pak. Ketangkap nggak kira-kira maksudnya? Gimana? Bisa. Ya. Tapi masalahnya di sini kan jamaah. Mana kalau mengenai parfum tadi kan ada alkohol. Nah, itu kan ada kadar. Betul. Kadar berapa persen untuk alkohol itu? Nah, kalau memang dibuat sholat itu tidak sah atau memang ini ya, berarti semua jamaah yang tidak sah. Makanya tadi ada dua pendapat para ulama, karena fikih itu memang begitu. Kalau yang mengatakan pokoknya enggak sah, mau sedikit mau banyak, berdasarkan hadis kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan haram, qaliluhu au katsiruhu, banyak atau sedikit, enggak ada urusan, kadarnya sekian persen, pokoknya kalau dia mengandung alkohol selesai, haram. Nah, ini kelompok pertama. Sementara kelompok kedua mengatakan enggak, beda, ini dikonsumsi atau dipakai. Kalau dikonsumsi iya, tapi kalau dipakai sebagai kandungan untuk parfum misalnya itu beda urusan, maka itu sah. Di antaranya Syekh Albani, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin berpendapat begitu. Menurut mereka nggak najis. Sementara menurut kelompok pertama tadi najis. Dia pokoknya karena Allah bilangnya rijs itu maknanya najis, maka tidak boleh dipakai. Tapi kelompok kedua menyanggah rijs di situ bukan najis, tapi dia termasuk bukan fisiknya yang najis, tapi maknanya dia adalah kotor karena perbuatan setan. Karena di situ disanding innamal khamru wal maisir. Khamr itu minuman keras, wal maisir judi. Judi kan bisa lotre, gaple segala macam. Kita kalau pegang dadu itu najis apa enggak? Enggak. Patung yang disembah misalnya, kita pegang, najis apa enggak tuh? Menurut kelompok kedua enggak najis. Maka khamr juga enggak najis. Karena kan sederetan nih dalam surat Al-Maidah ayat 95 itu. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Ini satu paket nih, itu disebut dengan rijs. Nah, itu ada patung, di situ ada judi, mengundi dengan anak panah. Anak panah
yang dipakai buat ngundi kita pegang itu, atau dadu yang dipakai buat judi, atau lotre, atau sekarang bola taruhan ya, tar malam ini Prancis lawan ini berapa, itu kan jadi judi tuh, judi. Bolanya kita pegang najis apa enggak? Enggak gitu. Patung kita pegang najis apa enggak? Menurut kelompok kedua enggak. Berarti khomer sama gitu, Pak. Jadi lebih ke analoginya, kiasnya, bukan ke teksnya. Jadi kalau secara teks hadis tidak ada yang mengatakan langsung letter luck. Pokoknya semua khomer yang dipakai buat parfum atau buat baju atau buat pembersih haram itu nggak ada. Disitulah kemudian lahir perbedaan pendapat antara ulama. Kalau ada hadisnya mengatakan gitu, pasti tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, selesai. Gitu. Itu barangkali ya Pak. Ya. Ustadz pilih yang mana? Kalau saya secara pribadi itu ikut pendapat kedua yang mengatakan bahwa alkohol medis dengan alkohol minuman keras itu berbeda. Apalagi kalau dia digunakan untuk parfum, maka itu tidak najis dan tidak batal sholatnya, tetap sah. Kalau saya secara pribadi, saya ikut pendapat itu. Jadi kalau ada jamaah atau Ustaz ini ada parfum misalnya dikasih ke saya, terus ada kandungan alkoholnya, saya tetap pakai sholat, saya ikut pendapat kedua dan saya menganggap tetap sah. Tapi kalau ada misalnya rekan-rekan atau jamaah, saya tetap menganggap enggak sah Ustaz, ya monggo, berarti ikut jumhur ulama, enggak ada masalah gitu. Taib. Itu yang pertama tentang khamar ini najis atau tidak. Yang kedua, perubahan dari khamar ke cuka. Khamar ini kan haram, cuka halal. Lalu Abu Thalha nanya, boleh nggak khamar ini daripada dibuang mubazir, kita rubah aja jadi cuka? Boleh apa enggak? Kata Rasul, enggak boleh. Nah, turunan dari hadis ini itu ada yang namanya istihalah. Jadi mengubah satu zat ke zat yang lain. Lebih spesifik, mengubah sesuatu yang haram zatnya dirubah sedemikian rupa dengan proses kimiawi, berubah menjadi sesuatu yang halal. Boleh apa enggak? Ini khilaf lagi di antara ulama. Kalau Imam Malik dan Abu Hanifah, istihalah itu halal. Jadi mengubah benda yang najis ke yang halal, itu sah. Sebelum ke situ, kalau perubahannya secara alami, semua ulama sepakat. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kalau perubahan secara alami semua sepakat halal. Misalnya ada babi haram nih, najis pula, mati di pinggir pantai. Setelah mati sebulan, 2 bulan, setahun, berapa tahun, lama-lama terurai, lalu jadilah garam. Garamnya boleh nggak dikonsumsi? Semua ulama sepakat boleh. Bangkai, mati misalnya bangkai, terurai lama, masuk ke dalam tanah misalnya. Setelah itu tumbuh pohon cabai misalnya, tumbuh lagi pohon bayam, kangkung misalnya. Bekas ada bangkai, bangkainya pakai anjing lagi misalnya. Ini halal apa enggak? Maka semua ulama mengatakan halal. Kenapa? Karena proses perubahan zat dari haram ke halalnya itu secara alami, tidak ada masalah. Seperti kasus sumur Budho'ah yang pernah kita bahas. Ada sumur di Madinah itu, besar sumurnya. Kalau musim hujan, mohon maaf, zaman itu nggak ada pembuangan sampah seperti sekarang. Septic tank juga nggak ada. Orang kalau buang air, buang hajat, pergi ke belakang rumah agak jauh, dia buang air di sana. Kalau mohon maaf, wanita-wanita zaman itu belum ada pembalut. Mereka menggunakan kain yang dirobek itu untuk membersihkan darah haidnya, dibuang begitu saja. Kadang ada ayam mati, ada binatang mati. Setelah itu terjadi hujan deras, itu tadi ini sampah-sampah najis ini terbawa masuk ke dalam sumur Budho'ah. Lalu sahabat nanya, Rasul, kita berwudu mandi pakai air ini, sah apa enggak? Kata Rasul, sah. Karena najis-najis tadi sama sekali tidak mengkontaminasi air itu. Jadi air statusnya tetap suci. Berarti berubah nih dari benda-benda yang najis tadi ini berubah menjadi air secara alami, sah, nggak ada masalah. Semua ulama sepakat kalau dia terjadi perubahannya secara alami, hilang sudah unsur haramnya, unsur najisnya, maka sah, nggak ada masalah. Nah, berbeda kalau ada campur tangan manusia. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan nggak sah. Seperti khamar yang dirubah ke cuka dalam hadis ini, Rasul mengatakan nggak sah. Cuka halal memang, tapi sumber bahan bakunya haram. Kan udah hilang khamarnya, unsur memabukkannya hilang, sudah jadi cuka, dia nggak memabukkan. Maka kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tetap haram. Kenapa? Karena ada proses di situ, tidak secara alami ikut campur tangan manusia, maka nggak sah.
Sementara Imam Malik, Abu Hanifah mengatakan sah. Pokoknya kalau sudah bersih, sudah hilang betul-betul unsur najisnya, unsur haramnya, sah dipakai. Nah, ini yang kemarin kontroversi tentang vaksin. Boleh apa enggak kita pakai? Karena ada beberapa ahli mengatakan, enggak semua vaksin ya, ada beberapa vaksin itu dia ada unsur yang disinyalir haram. Enggak banyak, hanya sekian persen saja. Tapi ada di situ, kecil sekali kadarnya. Tapi ada sebagai bahan bakunya. Ini vaksinnya halal apa haram? Menurut kelompok yang ikut pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, haram. Kenapa? Karena bahan bakunya haram. Tapi kan sudah diolah. Ini bukan cuma sekali dua kali Ustaz. Ini sampai jutaan kali diproses secara kimiawi. Jadi vaksin dicek, nggak ada sama sekali unsur haram. Bersih, hilang sudah unsur haramnya. Kata Imam Syafi'i atau Imam Ahmad dalam pendapat kedua mazhab ini tetap haram. Kenapa? Karena proses penghilangan, pembakaran kimiawi sampai ratusan ribuan kali pun ada campur tangan manusia, nggak alami, maka statusnya haram. Sementara yang ikut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah halal karena sudah dihilangkan unsur keharamannya. Nah, itulah terjadi kontroversi kemarin. Kita ya halal apa haram nih? Haram atau halal? Nah, terjadi dua itu. Yang ikut pendapat Imam Syafi'i haram mutlak, dia nggak mau pakai sama sekali. Kalau pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, kalau sudah hilang, ahli tim medis mengatakan sudah dicek kadar keharamannya bersih selesai, dipakai nggak ada masalah. Nah gitu. Kita ikut yang mana Ustaz? Ya kalau mau aman sih sebenarnya ikut pendapat yang hati-hati. Saya nggak mau pakai deh, hati-hati. Terus kenapa mau vaksin? Karena darurat. Jadi sesuatu yang mahzur, terlarang, kalau darurat itu menjadi boleh. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu hal-hal yang terlarang. Saya mazhabnya Syafi'i, pokoknya enggak, saya enggak mau sama sekali. Tapi kondisi sedang terjadi wabah, kan enggak darurat buat saya sehat-sehat saja. Kita yang sehat, segar bugar mungkin enggak ada darurat. Tapi bagaimana ibu kita, orang tua kita, tetangga kita, samping sana, samping sini, mungkin kondisinya tidak sekuat kita fisiknya, maka jadi darurat buat dia. Mungkin skala di kampung saya biasa-biasa aja, di kompleks saya sehat saja semua. Kompleks kita mungkin skalanya nggak darurat, tapi skala nasional darurat karena sekian banyak orang meninggal. Maka itu boleh menjadi acuan sehingga kemudian boleh. Lalu tadi ada pendapat ulama juga boleh. Nah itu kenapa terjadi kontroversi? Kenapa sih mesti beda? Vaksin kalau mau haram sekalian, kalau mau halal sekalian. Kenapa mesti berbeda? Karena memang dari ulamanya dulu juga berbeda. Nah, para ulama sekarang nggak bisa ambil fatwa. Pokoknya udah kita satu. Harus halal misalnya atau haram sekalian. Nah, itu nggak bisa karena memang dari awalnya para ulama juga sudah berbeda memahami teks-teks ayat ini ya. Darurat itu, hitungan kategori darurat itu membahayakan nyawa atau harta, itu sudah masuk kategori darurat. Selama kejadian ketiga, keempat, kelima juga bisa menyebabkan bahaya kematian, maka tetap darurat. Sekali bahaya, besok sih kayaknya udah nggak ada yang mati nih orang, nggak ada, sehat-sehat semua secara medis, mungkin kadar daruratnya berkurang. Tapi kalau kejadian sekarang, besok, lusa dan seterusnya itu tetap bisa menyebabkan kematian, maka statusnya sama, darurat. Jadi darurat itu kalau sudah kaitannya membahayakan nyawa atau harta, darurat boleh. Seperti sholat misalnya, lagi sholat. Hukum asalnya nggak boleh membatalkan sholat, haram. Memotong sholat fardu, apalagi memotong sholat kita kalau sudah takbiratul ihram, apapun yang terjadi nggak boleh membatalkan sholat kita, itu nggak boleh. Itu hukum asalnya, kata Ibnu Taimiyah, haram hukumnya. Tapi kalau darurat boleh apa enggak? Daruratnya membahayakan nyawa atau harta. Misalnya lagi sholat gempa itu bisa membahayakan nyawa atau tidak? Bisa. Lalu ada sebagian orang lari keluar, boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau ada orang tetap saya kekeh, matilah lagi sholat sekalian, nggak apa-apa juga. Nah, jadi kalau dia milih batal, dia lari keluar masjid, sah, nggak ada masalah. Dia tetap kekeh di masjid juga nggak ada masalah. Nah, tapi yang keluar itu, ini kan haram memotong sholat, kondisinya darurat. Atau misalnya harta, lagi sholat, Allahu Akbar, ada maling motor, cukrak, kita ngeliat, biarin aja lah, lagi sholat, terus juga Allah tahu kita lagi sholat, masa dibiarin kita tuh motor kita ditarik? Enggak, batalin, lari kejar tuh maling.
Jangan dibiarin, nanti selesai sholat baru nyesel, ya motor saya kemana ya Allah, tega bener kau Allah, aku kan sholat menghadapmu, kenapa kau biarkan itu maling? Ya Allah bukan membiarkan maling, di situ kita boleh mengejar membatalkan sholat kalau sudah membahayakan nyawa atau harta, itu kategori darurat Pak. Tapi kalau dikit-dikit darurat ini Ustaz, ini lagi darurat nih makan ini, darurat nih Ustaz, itu nggak bisa ya, terlalu menggampangkan dikit-dikit darurat. Membahayakan nyawa apa enggak? Sebenarnya enggak sih. Ente kenapa nggak puasa? Lagi darurat nih Ustaz, saya kayaknya nggak bisa nih puasa. Kenapa nggak puasa? Pas Ramadan misalnya, puasa wajib. Kayaknya lambung saya sakit ya Ustaz. Siapa yang memastikan lambung Anda sakit? Kayaknya ini. Bisa menyebabkan kematian apa enggak? Nggak tahu. Padahal bukan sakit, lapar aja dia. Gitu. Dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat. Ini korupsi nggak boleh. Darurat ini darurat, nggak apa-apalah ini. Nah itu menggampangkan darurat itu yang nggak boleh. Tapi kalau sudah darurat itu membahayakan nyawa atau harta, itu sudah masuk kategori darurat. Di situ tubihul mahzurat, kita dibolehkan melakukan hal-hal yang terlarang. Itu ya Pak. Tapi hukum, saya kembali ke hukum ya. Kembali ke hukum tadi, istihalah itu perubahan dari sesuatu yang najis, sesuatu yang haram. Kalau dia terjadi secara alami berubah menjadi benda yang halal, semua ulama sepakat halal. Tapi kalau dia ada campur tangan manusia, maka khilaf di antara ulama. Imam Malik dan juga Abu Hanifah mengatakan tetap halal kalau unsur haram dan najisnya sudah hilang. Tapi sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan kalau ada campur tangan manusia, maka itu tetap statusnya haram. Taib. Itu barangkali berkaitan dengan hadis pertama di bab izalatin najasah ini. Jadi tentang khamar ulama sepakat bahwa itu adalah haram sedikit ataupun banyak. Kalau dia memabukkan, kullu muskirin haram, semua yang memabukkan itu haram. Qaliluhu haram, katsiruhu haram. Banyaknya haram, sedikitnya pun tetap haram. Nah, boleh. Tapi ulama berbeda pendapat. Ini najis apa enggak secara fisik? Ya, jumhur ulama mengatakan dia najis. Jadi kalau kita sholat terkena minuman keras atau khamr, maka itu najis. Alkohol untuk minuman najis. Tapi kalau alkohol untuk parfum dan medis, tadi kita sampaikan ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa alkoholnya kadarnya berbeda, maka itu tidak bisa disamakan hukumnya karena kadarnya berbeda. Bukan jumlahnya, tapi kadarnya itu. Jadi kalau misalnya khamr minuman keras itu kadarnya sekian persen, sedikit atau banyak berarti segelas apa cuma sesendok gitu maksudnya, bukan kadarnya. Konsentrasi ya istilahnya kalau itu. Konsentrasinya 70%, 30%, 20% itu maksudnya. Yang kedua, Rabi'ah, Imam Al-Laits, Imam Asy-Syaukani, As-San'ani dan juga kesini Syekh Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Albani mengatakan bahwa khamar itu secara fisik dia tidak najis, sehingga kalaupun ada pakaian terkena khamar maka sholat tetap sah. Tapi kalau dibersihkan itu afdal. Taib, ini barangkali yang kita bahas di kesempatan siang yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bantu kita dalam memahami syariat agama ini, dan mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mudah-mudahan mungkin gak banyak sunnah Rasulullah yang kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi mudah-mudahan yang sedikit itu Allah pantaskan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.